sini saya akan menjelaskan mengenai metode stepping stone. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana, namun memerlukan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Caranya adalah dengan menyusun data ke dalam tabel alokasi, kemudian alokasi tersebut dicoba-coba sampai menemukan biaya yang paling murah. Contoh, perusahaan menjual barang hasil produksi ke daerah Yogyakarta, Semarang, dan Bandung. Perusahaan memiliki 3 buah pabrik di Magelang, Pati, dan Kediri. Kebutuhan tiap gudangnya adalah Yogyakarta atau Y sebanyak 60 ton, Semarang atau S sebanyak 40 ton, Bandung atau B sebanyak 20 ton. Kapasitas produksi tiap-tiap pabrik adalah di Magelang atau M 30 ton, Pati atau P 40 ton, Kediri K atau K 50 ton. Biaya pengangkutan dari pabrik ke gudang adalah dari Magelang ke Yogyakarta itu 15. Dari Magelang ke Semarang itu 3. Dari Magelang ke Bandung itu 18. Dari Pati ke Yogyakarta itu 17. Dari Pati ke Semarang itu 8. Dari Pati ke Bandung itu 30. Dari Kediri ke Yogyakarta itu 18. Dari Kediri ke Semarang itu 10. Dari Kediri ke Bandung itu 24. Langkah-langkah penyelesaiannya: 1. Menyusun data ke tabel alokasi. Jadi, dari Magelang ke Yogyakarta itu 15. Dari Magelang ke Semarang itu 3. Dari Magelang ke Bandung itu 18. Kapasitasnya itu 30. Dari Pati ke Yogyakarta itu 17. Dari Pati ke Semarang itu 8. Dari Pati ke Bandung itu 30. Kapasitas di Kota Pati ini ada 40. Dari Kediri ke Yogyakarta itu 18 ton. Dari Kediri ke Semarang itu ada 10 ton. Dari Kediri ke Bandung itu ada 24 ton. Kapasitas yang ada di Kediri ini sebanyak 50 ton. Jadi ditotalin jumlah semuanya ada 120 ton. Kebutuhan yang ada di Yogyakarta ini sebanyak 60 ton, kebutuhan yang ada di Semarang ini 40 ton, dan kebutuhan yang ada di Kota Bandung ini 20 ton. Kedua, yaitu mengisi tabel alokasi dari sudut kiri atas, kemudian sisanya ke kanan atau bawah sampai akhirnya mengisi sudut kanan bawah. Cara pengisian ini disebut dengan northwest corner atau pojok barat laut. Jadi, dari Magelang ke Yogyakarta itu kan 15. Dari Magelang ke Semarang itu 3, dari Magelang ke Bandung itu 18, dan kapasitas yang ada di Kota Magelang itu 30. Terus dari Pati ke Yogyakarta itu 13, 17, dari Pati ke Semarang itu 8, dari Pati ke Bandung itu 30, kapasitas di Kota Pati itu 40. Dari Kediri ke Yogyakarta itu 18, dari Kediri ke Semarang itu 10, dari Kediri ke Bandung itu 24, dan kapasitas di Kota Kediri itu ada 50. Kalau kebutuhan yang ada di Kota Yogyakarta itu 60, kebutuhan yang ada di Kota Semarang itu 40, kebutuhan yang ada di Kota Bandung itu 20. Total kapasitas yang ada di Kota Magelang, Pati, dan Kediri itu semuanya ada 120 ton.
Jadi kan ini kan kapasitas yang ada di Kota Magelang kan 30. Jadi untuk mengisinya jadi 30 ditambah 30 sama dengan, kalau yang di Kota Pati itu kan 40. Jadi yang ada di Kota Semarang ini 10 ditambah 30 itu 40. Kalau di Kediri 50, jadi ini 20. Biaya pengirimannya adalah 15 dikali 30 ditambah 17 dikali 30 ditambah 8 dikali 10 ditambah 10 dikali 30 ditambah 24 dikali 20 sama dengan Rp 1820. Catatannya adalah misi berguna untuk menemukan solusi awal, sedangkan untuk solusi optimalnya masih akan dilakukan perbaikan alokasi hingga menemukan biaya paling minimum yang mungkin bisa dicapai. Nomor 3 adalah memperbaiki alokasi 1. Dalam memperbaiki alokasi 1 ini, solusi awalnya menggunakan WC. Setelah menentukan solusi awalnya, kita mengevaluasi sel-sel kosong. Jadi, untuk mengisi sel-sel kosong yang ini, ada step-step yang harus kita kerjakan. Jadi, ada beberapa sel kosong yang seperti M ke S, M ke B, P ke B, dan K ke Y. Jadi, misalnya M ke S itu ada 3 dikurang 15 ditambah 17 dikurang 8 sama dengan negatif 3. Kalau Magelang ke Bandung itu ada 18 dikurang 15 ditambah 17 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 24 sama dengan negatif 2. Kalau Pati ke Bandung itu ada 30 dikurang 8 ditambah 10 dikurang 24 sama dengan 8. Kediri ke Yogyakarta itu ada 18 dikurang 10 ditambah 8 dikurang 17 sama dengan negatif 1. Setelah menghitung nilai pada petak yang tidak memiliki alokasi kosong, ikuti pelangkah berikut untuk berbagi alokasi. Pilih nilai dengan negatif terkecil. Jadi yang negatif terkecil di sini ada negatif 3. Kedua, buat rute dari petak yang telah dipilih tadi. Ya, di sini kan sudah ada rute-rutenya. Terus pilih petak dengan tanda negatif yang terkecil. 3, keempat, selain rute petak pilih, alokasinya tetap. Setelah memperbaiki alokasi, ini di sini setelah alokasi yang diperbaiki, yaitu dengan biaya pengiriman Rp 15 dikali 20 ditambah Rp 17 dikali 40 ditambah Rp 3 dikali 10 ditambah Rp 10 dikali 30 ditambah Rp 24 dikali 20 sama dengan Rp 1790. Yang keempat adalah memperbaiki alokasi yang kedua. Jadi, setelah menghitung nilai pada petak yang tidak memiliki alokasi kosong,
Ikuti langkah berikut untuk memperbaiki alokasi. 1. Pilih nilai dengan negatif terkecil. Jadi, kan yang sela-sela kosong itu ada di Magelang ke Bandung, terus Pati ke Semarang, Pati ke Bandung, dan Kediri ke Yogyakarta. Di Magelang ke Bandung itu ada 18 dikurang 3 ditambah 10 dikurang 24 sama dengan 1. Kalau di Pati ke Semarang itu ada 8 dikurang 3 ditambah 15 dikurang 17 sama dengan 3. Terus di Pati ke Bandung itu ada 30 dikurang 17 ditambah 15 dikurang 3 ditambah 10 dikurang 24 sama dengan 11. Kalau Kediri ke Yogyakarta itu ada 18 dikurang 10 ditambah 3 dikurang 15 sama dengan 4. Negatif 4. Jadi untuk memperbaiki alokasi ini, pilih nilai dengan negatif terkecil. Jadi dari nilai negatif terkecil dalam sela-sela kosong ini ada di Kediri ke Yogyakarta, yaitu dengan negatif 4. Nah, jadi yang di sini alokasi yang sudah diperbaiki, yaitu dengan biaya pengiriman Rp3 dikali 30 ditambah Rp17 dikali 40 ditambah Rp18 dikali 20 ditambah Rp10 dikali 10 ditambah Rp24 dikali 20 sama dengan Rp 1.710. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode Vogel atau Vogel Approximation Method. Metode Vogel ini juga merupakan metode yang sederhana, namun kadang-kadang hasilnya masih kurang optimal. Dengan contoh soal yang sama seperti pada metode stepping stone, saya akan menjelaskan bagaimana sih kita menyelesaikan sebuah masalah model transportasi dengan menggunakan metode Vogel. Nah, langkah yang pertama, kita membuat tabel alokasi sama seperti dalam metode stepping stone. Kita memasukkan semua data-data yang diketahui dalam soal ke dalam tabel alokasi ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita mencari indeks baris dan kolom yang merupakan selisih antara biaya terendah dengan nomor 2 terendah dalam baris atau kolom dari tabel alokasi tersebut. Pertama-tama kita cari dulu indeks baris M. Di sini ada baris M ya, ada baris M, ada baris P, dan ada baris K. Juga ada kolom Y, kolom S, dan juga kolom B. Pertama kita akan mencari indeks baris Magelang atau M. Tadi kan katanya selisih antara biaya terendah dengan nomor 2 terendah dalam kolom atau baris tersebut. Kita lihat di sini, biaya pengangkutannya ada 15, ada 3, dan juga ada 18. Di antara ketiga angka ini, yang terendah pertama kan 3, terendah kedua ada 15, maka kita selisihkan antara 15 dan 3, hasilnya adalah 12. Kita tuliskan indeks baris atau kolomnya ini di samping tabel alokasinya ya, untuk mempermudah kita melakukan langkah selanjutnya. Tadi sudah ditemukan ya, indeks baris M adalah 15 dikurangi 3, hasilnya 12. Kemudian lanjut mencari indeks baris P atau Pati. Ini ada 17, ada 8, ada 30. Maka indeks barisnya adalah 17 dikurangi 8, hasilnya adalah 9. Lanjut indeks baris Kediri atau K, yaitu 18 dikurangi 10, hasilnya adalah 8. Dilanjutkan mencari indeks kolomnya. Pertama ada kolom Y, indeks baris kolomnya ini 17 dikurangi 15, hasilnya adalah 2. Lalu indeks kolom S itu adalah 8 dikurangi 3, hasilnya adalah 5. Dan indeks kolom B adalah 24 dikurangi 18, hasilnya adalah 6. Nah, ini indeks baris dan kolomnya sudah kita cari, sudah kita temukan. Langkah selanjutnya adalah kita memilih baris atau kolom dengan indeks yang terbesar.
Kemudian kita isikan dengan kapasitas maksimum pada baris atau kolom tersebut dengan biaya terendahnya. Kita lihat indeks baris dan kolomnya. Ada 12, ada 9, 8, 6, 5, dan 2. Di antara keenam angka indeks ini, mana sih yang terbesar? Ternyata adalah 12. 12 punya siapa indeksnya? Punyanya baris M. Maka kita isikan alokasinya ini dengan kapasitas maksimum dari pabrik Magelang di petak dengan biaya terendah. Ini biaya terendah ini kita lihat ya, ini ada 15, ada 3, ada 18, yang terendah kan 3 ya. Maka kita alokasikan kapasitas 30 ini ke gudang di Semarang sebesar 30. Kan dimintanya kan kapasitas maksimum kan. Kita transfer dari pabrik Magelang ke gudang Semarang sebesar 30. Kemudian kita coret petak di samping kanan kirinya. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin lagi untuk mengalokasikan ke gudang di Yogyakarta maupun gudang di Bandung, karena kapasitas di pabrik Magelang ini sudah habis kan, sudah ditransfer semua ke gudang di Semarang sebesar 30. Nah, lalu kita coret saja untuk menandakan bahwa baris ini sudah teralokasi dan kapasitas dari pabrik Magelang ini sudah habis ya, sudah 0. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, kita mencari lagi indeks baris dan kolomnya. Indeks barisnya ini berarti tinggal ini ya, tinggal 2 baris ini, tinggal baris Pati dan baris Kediri. Maka indeks baris Pati ini adalah 17 dikurangi 8, hasilnya masih 9, masih sama. Indeks baris Kediri 18 dikurangi 10, 8, masih sama. Kemudian indeks kolomnya, kan kolomnya tinggal 2 juga nih ya. Kolomnya berarti tinggal 18 dikurangi 17. 18 dikurangi 17, hasilnya adalah 1, maka indeks kolom Y adalah 1. Lalu indeks kolom S itu adalah 10 dikurangi 8, hasilnya adalah 2. Dan indeks kolom B, 24 dikurangi 30 atau 30 dikurangi 24, hasilnya adalah 6. Ini ya indeks yang perhitungan kedua ya, ada 9, 8, 6, 2, dan 1. Kemudian masih sama, langkah selanjutnya kita memilih baris atau kolom dengan indeks yang terbesar pada kolom atau baris tersebut. Lalu kita isikan lagi dengan kapasitas maksimum pada baris atau kolom dengan biaya yang terendah. Nah, kita lihat nih. Lihat indeks baris kolomnya kan ada 9, ada 8, ada 6, ada 2, ada 1. Di antara kelima angka indeksnya mana sih yang terbesar, yang paling terbesar? 9 kan ya? Nah, jadi kita lihat 9 ini punya indeks siapa sih? 9 ternyata punya indeksnya baris P, baris Pati. Lalu kita isikan nih kapasitas maksimum pabrik Pati. Kan kapasitas maksimum pabrik Pati adalah 40 ya ini, sebelum bicara tadi. Sebentar. 40 kan? 40. Kita isikan pada petak dengan biaya pengangkutan terendah. Ini ada 17, ada berapa ini? Ini 17, 8, dan 30. Di antara 3 angka ini kan yang terendah 8 ya. Maka kita isikan nih kapasitas maksimumnya pada petak yang dengan biaya terendah sebesar 8. Nah, tetapi kita tidak mengalokasikannya sebesar 40. Kita tidak mengalokasikannya sebesar semuanya ini. Enggak semuanya kita transfer dari pabrik Pati ke gudang di Semarang ini. Kenapa? Karena kan tadi di langkah-langkah sebelumnya, kita udah dapat alokasi dari pabrik dari Magelang sebesar 30. Nah, tidak mungkin kita untuk menerima alokasi lagi dari pabrik Pati sebesar 40. Maka akan terjadi kelebihan kapasitas nanti. Maka kita hanya akan mentransfer dari pabrik Pati ke gudang Semarang sebesar 10. Karena kebutuhan di gudang Semarang hanya sebesar 40 saja. Ya, sebesar 40 saja. Maka untuk mencapai 40 ini, untuk mencapai kebutuhannya, gudang di Semarang hanya tinggal memerlukan 10 alokasi lagi dari pabrik. Maka kita hanya mengambil 10 kapasitas dari pabrik di Pati ya, untuk gudang Semarang ini. Maka kita tulis 10. Lalu kapasitas pabrik di Pati sudah terambil 10, maka tinggal 30. Kemudian kita coret ke bawah, dan di petak yang di bawahnya 10 ini kita coret karena sudah tidak mungkin lagi kita mengalokasikannya lagi, kan sudah terpenuhi ya, 30 ditambah 10, 40 ini tadi. 40 kebutuhan di gudang Semarang. Kita coret juga 40-nya karena sudah terpenuhi ya kebutuhannya.
Lanjut ke langkah selanjutnya. Kita mencari lagi indeks baris dan kolom yang baru. Berarti di sini kolom dan barisnya tinggal berapa? Barisnya tinggal baris ini, dan kolomnya tinggal 2 ya. Kita cari indeks baris pati atau P-nya. Berarti indeks baris pati adalah selisih antara 30 dikurangi dengan 17. 30 dikurangi 17 hasilnya adalah 13. Maka indeks baris pati adalah 13, kemudian indeks baris kediri atau K 24 dikurangi 18 hasilnya adalah 6. Maka indeks baris K adalah 6, ini ya. 6, ketika 13 ya, baris pati, indeks kediri adalah 6. Kemudian indeks kolom Y atau kolom Yogyakarta kan 18 dikurangi 17 ya 1. Dan indeks kolom Bandung atau B 30 dikurangi 24 hasilnya adalah 6. Berarti indeks kolom ini masih sama ya, cuma indeks barisnya yang berubah. Nah ini sebenarnya dua ini dicoret karena kan tadi kan ini kan sudah habis ya, kolom S-nya sudah tidak bisa diperhitungkan lagi, maka ini sebenarnya dicoret. Kemudian karena semua indeks baris dan kolom sudah kita cari perhitungannya, kita lihat nih di antara indeks baris dan kolom ini 13, 6, 6, 13, 6, 6, dan 1. Mana sih yang paling besar? 13 kan ya, 13 punyanya baris pati. Maka kita baris pati ini ya, sebelum coret. Nah, maka kita mengisikan kapasitas maksimum pada baris pati dengan biaya yang terendah. Nah, di baris pati kan tadi kan tinggal ini ya, tinggal 2 petak saja nih, dengan biaya pengangkutannya 17 dan 30. Dengan kapasitas dari pabrik pati hanya tinggal 30 tadi kan ya. Berarti kita alokasikan 30 ini pada petak yang ini, memiliki biaya pengangkutan sebesar 17. Nah, di sini kita tulis 30 di sini. Maka yang petak yang ini, yang dengan biaya pengangkutannya 30 kita coret. Karena kan sudah habis kan kapasitas dari pabrik pati yang 30, kita sudah alokasikan atau sudah kita transfer ke gudang di Yogyakarta sebesar 30. Kita coret. Nah, maka kita coret juga ini kolom patinya untuk menandakan bahwa kolom pati sudah tidak bisa dialokasikan lagi. Nah, di sini kita sudah dapat satu lagi nih, kita sudah mengisi kebutuhan di gudang Yogyakarta sebesar 30. Maka kita hanya perlu 30 lagi untuk mencapai kebutuhannya, itu 60. Kita lakukan di langkah selanjutnya, yaitu mencari lagi indeks baris dan kolom yang baru. Nah, indeks barisnya ini kan hanya tinggal satu kan, yaitu K. Berarti 24 dikurangi 18 hasilnya adalah 6. Nih, 6. Masih sama ya, indeksnya 6 nih. Kemudian indeks kolomnya, kolom Y dan kolom B saja yang tersisa. Berarti indeks kolom Y adalah 18 dan indeks kolom B adalah 24. Nah, ini sudah ditemukan ya indeks barisnya, indeks kolomnya ada 6, 24, dan 18. Di antara ketiga angka indeks ini mana sih yang paling besar? Yaitu 24. 24 dimiliki oleh kolom B atau kolom Bandung. Maka kita isikan kapasitas maksimumnya di kolom Bandung dengan biaya yang terendah. Nah, 24 kan punyanya kolom Bandung ya. Sedangkan yang ini, sebentar. Indeks kolomnya yang terbesar adalah 24 ya di antara indeks-indeks yang lain. Maka kita isikan alokasi pada kolom Bandung atau B ini dengan kapasitas maksimumnya. Di sini kita lihat kapasitas maksimumnya adalah 50 ya dari pabrik Kediri. Kita isikan 50 ini ke petak dengan biaya pengangkutan terendah. Di sini ada berapa? Tinggal 2 ini kan petak yang tersisa tadi 18 dan 24. Yang terendah adalah 18, maka kita isikan 18. Tapi tidak sebesar 50. Tidak semuanya kita transfer sebesar 50 ke sini karena akan melebihi dari kebutuhan di gudang Yogyakarta sebesar 60. Maka kita hanya akan mengambil alokasi dari pabrik Kediri sebesar kekurangan dari ini, yaitu 30. Maka kita akan mentransfer
kapasitas dari pabrik Kediri ke gudang Yogyakarta sebesar 30. Sudah terpenuhi dari di gudang Yogyakarta sudah terpenuhi ya sebesar 60, maka kapasitas di pabrik Kediri tinggal berapa? 50 dikurangi 30 hasilnya 20, maka di sini tersisa 20 ya. 20 ini kita transferkan ke gudang yang belum memiliki alokasi, yaitu yang tersisa adalah di Bandung. Di gudang di Bandung hanya memerlukan sebesar 20. Semuanya berarti kita transfer ke gudang di Bandung sebesar 20. Maka kapasitas pabrik ini sudah habis. Kita lihat alokasinya, apakah ini sudah terpenuhi atau belum. Kita lihat di gudang Yogyakarta sudah 60 ya. Di gudang Semarang juga udah 40, di gudang Bandung juga udah 20. Maka semuanya sudah teralokasi. Kita lihat solusi akhirnya. Ini ya solusi akhirnya. Berarti kita akan mentransfer unit produksi dari pabrik Pati ke gudang Yogyakarta sebesar 30 unit dengan biaya pengangkutannya 17, lalu dari pabrik Pati ke gudang Semarang sebesar 10 dengan biayanya 8, dari pabrik Magelang ke gudang di Semarang sebesar 30 dengan biayanya sebesar 3, kemudian dari pabrik Kediri sebesar 30 unit dengan biayanya 18, lalu dari pabrik Kediri ke gudang di Semarang, tidak ada ya, sudah sampai ini saja. Kemudian dari pabrik Kediri ke gudang di Bandung sebesar 20 dengan biaya pengirimannya adalah, dengan biaya pengangkutannya adalah 24. Kita hitung biaya pengirimannya atau total biaya pengirimannya 3 dikali 30 ditambah 17 dikali 30 ditambah 8 dikali 10 ditambah 18 dikali 30 ditambah 24 dikali 20 hasilnya 1.700. Maka biaya pengiriman dengan menggunakan alokasi metode Vogel ini adalah sebesar 1.700. Kita bandingkan jika kita menggunakan pada solusi awal alokasi ini dengan metode Northwest Corner. Ini ya, Northwest Cornernya sebesar 1.820. Maka kita menghemat sebesar Rp120 jika kita menyelesaikan permasalahan alokasi ini dengan menggunakan metode Vogel. Semakin kecil ya, semakin tertekan biayanya ke bawah. Yang penjelasan metode Vogel, semoga bermanfaat. Baiklah, perkenalkan, nama saya Vanessa Kamila. Saya akan melanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu metode MODI atau Modified Distribution. Langkah-langkah penyelesaian dalam metode ini, yang pertama dengan mengisi alokasi dari sudut kiri atas atau Northwest Corner. Kita akan mencari nilai pada garis M, yaitu kita akan memberikan nilai 30 dikarenakan kapasitasnya hanya 30. Lalu pada garis B dan di kolom G kita akan memberikan nilai 30 dikarenakan kebutuhan yang dibutuhkan hanya 60. Sisanya kita akan berikan pada kolom S yaitu 10 agar kapasitasnya mencukupi yaitu 40. Pada baris K, kita akan mengisi pada kolom S yaitu dengan nilai 30 dan kolom B yaitu 20. Seluruh nilai tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita akan mencari biaya pengiriman dengan cara harga dikali dengan nilai yang sudah kita tentukan tersebut. Yang pertama, 15 dikali dengan 30, ditambah 17 dikali dengan 30, ditambah 8 dikali dengan 10, ditambah 10 dikali dengan 30, dan 24 dikali dengan 20, dan akan menghasilkan 1820. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita harus mencari nilai baris dan kolom. Baris pertama pasti bernilai 0, sedangkan yang lain dicari dengan menggunakan persamaan
RI ditambah KJ sama dengan CIJ. RI merupakan nilai baris PI, KJ adalah nilai kolom ke J, dan CIJ adalah biaya dari I ke J. Syaratnya antara baris I dan J harus dihubungkan oleh alokasi. Karena nilai pertama pasti bernilai 0, maka nilai pada M yaitu 0. Lalu kita akan mencari persamaan yang pertama untuk mencari nilai KY, mencari nilai Y dengan cara RM ditambah KY sama dengan 15. 15 didata dari angka pada kolom Y dan baris M, yaitu 15. RM ditambah KY sama dengan 15, dan 0 adalah nilai RM yang telah kita dapat di awal, ditambah di KY sama dengan 15. Kita akan mendapatkan nilai KY, yaitu 15. Persamaan yang kedua, untuk mencari nilai RP dengan cara RP ditambah KY sama dengan 17. 17 merupakan angka dari baris P dan kolom Y. RP ditambah KY sama dengan 17, sedangkan nilai KY sudah dapat, yaitu 15, maka RP sama dengan 17 dikurangi 15 sama dengan 2. Lalu, persamaan yang ketiga, RP ditambah KS sama dengan 8. Nilai 8 didapat dari baris P dan kolom S. RP ditambah KS sama dengan 8, sedangkan nilai RP sudah kita dapat, yaitu 2. Maka 2 ditambah KS sama dengan 8. Maka KS sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi nilai KS adalah 6. Lalu, persamaan yang keempat, kita mencari nilai K dengan cara RK ditambah KS sama dengan 10. Ini merupakan nilai dari RK ditambah KS. RK ditambah KS sama dengan 10. Dengan nilai KS yang sudah kita dapat, yaitu 6. Maka RK ditambah 6 sama dengan 10. RK sama dengan 10 dikurangi 6. Maka RK adalah 4. Selanjutnya, persamaan yang kelima, kita akan mencari nilai B, yaitu dengan cara persamaan RK ditambah KB sama dengan 24. Itu didapat dari kolom B dan baris K, yaitu 24. RK ditambah KB sama dengan 24. Dan nilai RK sudah kita dapat, yaitu 4. Ditambah KB sama dengan 24. KB sama dengan 24 dikurangi 4, maka nilai KB adalah 20. Untuk langkah yang ketiga, kita akan melakukan perbaikan. Indeks perbaikan dari petak yang masih belum terisi dicari dengan menggunakan persamaan indeks IJ sama dengan CIJ dikurangi RI dikurangi KJ. Kemudian, pilih petak dengan indeks paling kecil atau negatif terkecil yang didapat dengan perhitungan berikut ini. Untuk mendapatkan nilai MS, kita dengan cara mengurangkan angka pada kolom S dan baris M ini dengan angka yang ada pada M dan S, yaitu 3 dikurangi 0 dikurangi 6 pada kolom S sama dengan min 3. Lalu MB yaitu 18 dikurangi dengan 18 dikurangi dengan 0, 18 dikurangi dengan 0 dikurangi dengan 20 sama dengan min 2. Lalu untuk PB
yaitu 30, dikurangi dengan 2, dikurangi dengan 20, sama dengan 8. Sedangkan nilai KJ, yaitu 18, dikurangi dengan 4, dikurangi dengan 15, sama dengan min 1. Kita akan mendapatkan nilai negatif terkecil, yaitu pada MS, yaitu min 3, maka min 3 merupakan petak indeks yang paling kecil. Lalu, beri tanda positif pada petak yang terpilih. Petak yang kita pilih, yaitu petak MS, akan kita beri tanda positif. Seperti ini. Lalu, apabila ada petak yang sudah terisi, yang letaknya sebaris atau sekolom, beri tanda negatif. Maka, di sebelahnya kita beri tanda negatif, dan di bawahnya yang sekolom juga kita beri negatif. Lalu, kita akan berikan tanda positif pada petak yang letaknya berseberangan dengan petak yang kita pilih, yaitu pada kolom P dan pada kolom Y dan baris P ini. Lalu, kita akan pindahkan alokasi dari petak negatif ke positif sebesar alokasi terkecil dari petak negatif. Alokasi terkecil dari petak negatif yaitu 10, maka angka 10 tersebut kita pindahkan ke alokasi yang positif. Maka angka 10 akan naik ke atas dan ini akan menjadi 0. Lalu pada petak di sampingnya kita akan kurangi 10 juga dan akan mendapatkan hasilnya 20, dan pada petak yang berseberangan ditambah dengan 10 akan mendapatkan hasil 40. Setelah kita dapat, kita akan mencari biaya pengiriman dengan cara mengalihkannya kembali seperti pada slide awal tadi, yaitu 15 dikali dengan 20 ditambah 17 dikali dengan 40 ditambah 3 dikali dengan 10 ditambah 10 dikali dengan 30 dan ditambah 24 dikali dengan 20 dan akan mendapatkan hasil 1790. Selanjutnya, yang keempat, kita akan melanjutkan perbaikan, yaitu dengan cara nilai yang ada pada baris baru, yaitu seperti di awal tadi, RM akan tetap 0, lalu kita akan mencari nilai KY dengan cara persamaan RM ditambah KY sama dengan 15, maka nilai KY adalah 15. Lalu pada persamaan kedua untuk mencari nilai KS, menggunakan persamaan RM ditambah KS sama dengan 3. Lalu, karena RM sudah kita ketahui 0, maka nilai KS adalah 3. Selanjutnya, untuk mencari nilai P, dengan cara persamaan RP ditambah KY sama dengan 17. Dikarenakan nilai KY sudah didapat, yaitu 15, maka nilai RP yaitu 2. Persamaan yang keempat, untuk mencari nilai K, kita menggunakan persamaan RK ditambah KS sama dengan 10. Nilai RK, nilai KS sudah kita dapat yaitu 3, maka nilai RK adalah 7. Persamaan yang kelima, untuk mencari nilai B, dengan persamaan RK ditambah KB sama dengan 24, dikarenakan nilai RK sudah didapat yaitu 7, maka nilai KB adalah 17. Lalu kita akan meletakkan angka tersebut ke dalam petak-petak ini. M sama dengan 0, P sama dengan 2, K
K sama dengan 7, Y sama dengan 15, S sama dengan 3, dan D sama dengan 17. Setelah itu, kita akan mencari indeks perbaikan yang baru. Pada MB, 18 dikurangi dengan 0, dikurangi dengan 17, sama dengan 1. Pada TS, 8 dikurangi dengan 2, dikurangi dengan 3, sama dengan 3. Lalu pada PD, 30 dikurangi dengan 2, dikurangi dengan 17, sama dengan 11. Lalu pada KY, 18 dikurangi dengan 7, dikurangi dengan 15, sama dengan 4. Nilai negatif terkecil terletak pada KY, yaitu -4. Maka nilai pada kolom pada KY kita akan berikan positif, serta nilai yang pada kotak yang sebaris dan sekolom kita akan berikan negatif, serta kotak yang berseberangan kita akan berikan positif. Lalu, angka tersebut yang memiliki negatif terkecil akan kita pindahkan ke dalam yang positif, yaitu 30 akan kita pindahkan di kolom yang atas, dan 40 akan kita kurangi dengan 30, dan 30 akan kita pindahkan ke bawah. Setelah didapat, kita akan mencari biaya pengiriman dengan cara mengalihkannya kembali, yaitu 15 dikali dengan 20 ditambah 17 dikali dengan 10 ditambah 3 dikali dengan 10 ditambah 8 dikali dengan 30 ditambah 18 dikali dengan 30 ditambah 24 dikali dengan 20, dan akan mendapatkan hasil 1760. Untuk langkah kelima, kita akan melanjutkan perbaikan dikarenakan negatifnya masih terdapat nilai negatif. Pada baris yang baru, Rm-nya akan tetap 0, lalu untuk mencari nilai Y, Rm ditambah KY sama dengan 15, maka KY-nya adalah 15, RT ditambah KY sama dengan 17, maka RT-nya adalah 2. Yang ketiga, RT ditambah KS sama dengan 8, maka KS-nya adalah 6. RK ditambah KY sama dengan 18, maka RK-nya sama dengan 3. Dan yang kelima, RK ditambah KB sama dengan 24, maka KB-nya adalah 21. Nilai-nilai tersebut maka akan kita kembali masukkan ke dalam kolom-kolom dan baris berikut ini. Lalu kita akan mencari indeks perbaikan yang baru. Untuk MB 18 kita kurangi dengan 0 dan dikurangi dengan 21 mendapatkan hasil min 3. Pada PB 30 kita kurangi dengan 2 dan dikurangi dengan 21 mendapatkan hasil 7. Dan pada KS 10 dikurangi dengan 3 dikurangi dengan 6 sama dengan 1. Maka nilai negatif terkecilnya yaitu pada MB, yaitu min 3. Setelah didapat nilai negatif terkecil pada MB, maka MB tersebut akan kita berikan positif. Nilai sebaris dan sekolom akan kita berikan negatif, dan berseberangan kita akan memberikan angka positif. Lalu, dikarenakan nilai terkecilnya adalah 20, maka nilai 20 tersebut kita pindahkan. 20-nya pada kolom negatif dikurangi dengan 20, dan pada kolom yang positif, pada kotak yang positif akan kita tambahkan 20. 30 ditambah dengan 20 sama dengan 50,
serta kolom yang kita pilih akan ditambah 20 dan kolom negatifnya adalah 0. Setelah itu, kita akan mencari biaya pengiriman dengan cara 17 dikali dengan 10, ditambah 3 dikali dengan 10, ditambah 8 dikali dengan 30, ditambah 18 dikali dengan 50, dan ditambah 18 tambah 18 dikali dengan 20 sama dengan 1.700. Lalu, langkah ke-6, kita akan melanjutkan perbaikan dengan cara Rn-nya sama dengan 0, tetap 0. Dan untuk mencari nilai S, Rn ditambah Ks sama dengan 3, maka Ks sama dengan 3. Rn ditambah Kb sama dengan 18, maka Kb sama dengan 18. Rp ditambah Ks sama dengan 8, maka Rp sama dengan 5. Rp ditambah KY sama dengan 17, maka RY sama KY sama dengan 12, dan RK ditambah KY sama dengan 18, maka RK sama dengan 6. Angka tersebut kembali kita masukkan ke dalam baris dan kolom. Lalu, untuk indeks perbaikan yang baru, pada NY, yaitu angka 15, kita kurangi dengan 0, dan kurangi dengan 12, mendapatkan hasil 3. Dan pada PB, 30 dikurangi dengan 5, dikurangi dengan 18 sama dengan 7. Dan pada KS, 10 dikurangi dengan 3, dikurangi dengan 6 sama dengan 1. Dan pada KB, 24 dikurangi dengan 6, dikurangi dengan 18 sama dengan 0. Dikarenakan nilai-nilai ini sudah memiliki angka yang positif, maka perbaikan sudah tidak bisa dilakukan, karena indeks perbaikan yang baru tidak ada yang bernilai negatif. Selanjutnya, yaitu solusi akhir. Kita sudah mendapatkan angka-angka yang telah kita dapat sebelumnya, yaitu, dan selanjutnya kita akan mencari biaya pengiriman dengan cara mengalihkannya. 17 dikali dengan 10, ditambah dengan 3 dikali dengan 10, ditambah 8 dikali dengan 30, ditambah 18 dikali dengan 50, ditambah 18 dikali dengan 20. Dan akan mendapatkan hasil 1.700. Supply melebihi demand. Apabila kondisi supply atau kapasitas melebihi demand atau kebutuhan terjadi, maka dibutuhkan kolom bumi yang demandnya sebesar kelebihan kapasitas tersebut. Biaya dari kolom bumi tersebut adalah 0. Contoh, dari kota A ke kota W itu 10. Dari kota A ke kota X itu ada 17. Dari kota A ke kota Y itu 12. Kapasitas yang ada di kota A ini sebesar 60. Dari kota B ke kota W itu 15, dari kota B ke kota X itu 11, dari kota B ke kota Y itu 17. Kapasitas yang ada di kota B ini sebesar 50. Dari kota C ke kota W itu ada 8, dari kota C ke kota X itu ada 20, dari kota C ke kota Y itu 16. Kapasitas yang ada di kota C ini sebesar 40. Terus, total kapasitas yang ada di kota ini sebesar 150. Kebutuhan yang ada di kota W itu 30, kebutuhan yang ada di kota X itu 40, kebutuhan yang ada di kota Y itu 50. Jadi totalnya semuanya ada 120. Jadi, tambahkan kolom bumi di paling kanan. Seperti yang ada di PPT ini. Jadi, dari kota A ke kota W itu 10,
Dari kota A ke kota X itu 17, dari kota A ke kota Y itu 12. Dari kota jadi kolom Dumi itu yang adanya di kota A itu sebesar 0. Terus kapasitas yang ada di kota A itu 60. Dari kota B ke kota W itu 15, dari kota X ke kota X itu ada 11, dari kota B ke kota Y itu 17. Dumi yang ada di kota B itu sebesar 0 dan kapasitas yang ada di kota B itu 50. Dari kota C ke kota W itu ada 8, dari kota C ke kota X itu 20, dari kota C ke kota Y itu ada 16, Dumi yang ada di kota C itu ada 0, dan kapasitas yang ada di kota C itu 40. Total semuanya ada 150. Kebutuhan yang ada di kota W itu 30, kebutuhan yang ada di kota X itu 40, dan kebutuhan yang ada di kota Y itu 50. Sedangkan duminya ada 30. Kemudian, cari solusi optimal dengan menggunakan salah satu dari 3 metode yang telah disebutkan sebelumnya. Apabila kondisi demand atau kebutuhan dari gudang itu melebihi supply atau kapasitas pabrik, maka dibutuhkan baris dummy yang kapasitasnya sebesar kekurangan kapasitas tersebut. Nah, biaya dari baris dummy ini adalah 0 ya. Nah, kita lihat di sini, kebutuhan dari pabrik-pabrik ini adalah sebesar 150, sedangkan kapasitas yang tersedia dari pabrik hanya sebesar 120. Maka di sini terjadi kondisi demand melebihi supply. Caranya adalah kita menambahkan baris dummy di bawah baris C ini ya, sebesar kekurangan kapasitas pabrik. Maka kita tambahkan baris dummy ini setelah baris C. Nah, besarnya biaya dummy ini adalah 0 kan? 0, dan kapasitas dummy adalah 30. 30 ini dari mana? 30 ini adalah 150 dikurangi 120. Kita tempatkan di sini. Lalu barulah kita bisa mencari solusi-solusi optimal dari tabel alokasi ini menggunakan salah satu dari ketiga metode yang ada, yaitu metode stepping stone, metode Vogel, dan metode MODI atau Modified Distribution. Lalu, terdapat stop northwest corner. Terkadang, dalam pengisian alokasi menggunakan northwest corner ini berhenti di tengah-tengah jalan dan tidak sampai ke kanan bawah. Jika kondisi ini terjadi, maka dalam mengerjakan dengan metode MODI akan terjadi kesulitan karena nilai baris atau kolom tidak akan ditemui karena tidak ada alokasi yang bersesuaian dengan baris dan kolom yang dicari. Penyelesaiannya adalah dengan cara menempatkan alokasi semu ke dalam petak yang seharusnya. Kemudian, nilai baris dan kolom yang bersesuaian dapat dicari. Seperti pada gambar berikut, kita akan menempatkan alokasi semu, yaitu kolom pada baris B, yaitu dengan angka 0, 0, dan 0, agar nilai Y dapat dicari dan sesuai dengan kebutuhan yang terdapat pada tabel berikut ini, dan kapasitas yang sesuai, agar didapat nilai yang sesuai sampai ke dalam kanan bawah. Jika tidak, maka tidak dapat kita cari nilai yang sesuai. Maka support stop northwest corner ini kita akan menyelesaikannya dengan membuat alokasi semu seperti pada gambar berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.